Selamat datang pada video praktik keinsinyuran. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan analisis manajemen risiko pekerjaan bangunan gedung X proyek multi-site berdasarkan metode failure mode and effect analysis. Pada kelompok ini terdiri atas saya yaitu Aldito Adamildan, Bapak Geraldi Hermawan, Bapak Dewangga Andia Mahendra Putra, Ibu Ita Mubarokah, dan Bapak Arif Ramadhani. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Proyek konstruksi bangunan gedung merupakan rangkaian pekerjaan yang kompleks, melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, material, peralatan, pada pelaksanaan, serta koordinasi antar pihak. Kompleksitas meningkat signifikan pada proyek multi-site, di mana pekerjaan proyek multi-site dilaksanakan secara paralel pada beberapa lokasi yang berbeda dalam satu waktu. Tantangan utama proyek multi-site ini tidak hanya pada aspek teknis konstruksi, tapi juga pada aspek manajerial seperti koordinasi antar lokasi, distribusi logistik material, sinkronisasi jadwal pelaksanaan, serta pengendalian mutu dan waktu. Ketidakefisienan dalam pengelolaan aspek-aspek tersebut berpotensi dapat menimbulkan berbagai risiko yang dapat mengganggu kinerja proyek secara keseluruhan. Salah satu indikator utama keberhasilan rekonstruksi adalah tercapainya target waktu pelaksanaan sesuai jadwal. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung, khususnya dalam proyek multi-site, sering mengalami deviasi terhadap jadwal akibat berbagai faktor risiko seperti keterlambatan pengadaan dan distribusi material antar lokasi, keterbatasan tenaga kerja yang terampil, perubahan desain, kendala cuaca, serta kurang optimalnya sistem komunikasi antar pihak dan koordinasi antar tim proyek. Risiko-risiko tersebut ini saling berkaitan dan dapat menyebabkan efek berantai atau cascading effect terhadap pekerja lainnya. Dan apabila risiko tidak dikelola secara sistematis, maka potensi keterlambatan proyek akan semakin besar dan juga dapat berdampak pada peningkatan biaya, penurunan produktivitas, serta potensi klaim konstruksi. Sekarang kita memasuki rumusan masalah. Proyek konstruksi bangunan gedung dengan sistem multi-site memiliki berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek. Di antaranya berkaitan dengan koordinasi antar lokasi, distribusi sumber daya, serta kendala teknis di lapangan. Pengelolaan resiko pada proyek konstruksi bangunan gedung belum dilakukan secara sistematis, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan strategi mitigasi terhadap resiko yang terjadi. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apa saja potensi kegagalan, failure mode, pada proyek konstruksi bangunan gedung X. Yang kedua, apa faktor penyebab dari risiko tersebut dan dampak terhadap pelaksanaan proyek. Yang ketiga, bagaimana tingkat resiko berdasarkan parameter severity, occurrence, dan detection. Dan yang keempat, bagaimana strategi mitigasi untuk mengurangi resiko yang terjadi. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat praktik keinsinyuran. Tujuan 1. Mengidentifikasi potensi kegagalan pada proyek konstruksi bangunan gedung X. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab risiko serta dampaknya terhadap pelaksanaan proyek. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat risiko berdasarkan parameter severity, occurrence, dan detection menggunakan metode failure mode and effect analysis. Yang keempat, menyusun strategi mitigasi yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek. Kemudian, manfaat. Manfaat teoritis. Kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko konstruksi, khususnya pada proyek pembangunan gedung dengan sistem multi-site. Referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan metode failure mode and effect analysis dalam analisis risiko proyek konstruksi. Manfaat praktis. Acuan dalam menyusunan strategi mitigasi risiko yang efektif dan aplikatif di lapangan.
mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengendalian proyek untuk meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait karya ilmiah sejenis sebelumnya. Penelitian ini mengenai manajemen risiko pada proyek konstruksi telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya yaitu menggunakan metode Failure Model and Effects Analysis atau biasa disebut sebagai FMEA. Metode ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi potensi kegagalan serta menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan. Frekuensi kejadian ini, kemampuan deteksi, dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama Diansyah tahun 2024, yang kedua ada Amelia tahun 2023, dan yang terakhir yaitu ada Hakim dan Pravitasiwi tahun 2024. Masing-masing, yaitu yang pertama Diansyah menggunakan judul penerapan manajemen risiko dengan metode Failure Model dan efek analis pada proyek pembangunan saluran drainase. Pada hasil penelitian ini menunjukkan terdapat sejumlah risiko dominan dengan nilai risk priority number atau RPN tinggi yang perlu diprioritaskan penanganannya, khususnya risiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja seperti tertimpa material dan kelelahan pekerja. Untuk yang kedua, Amelia 2023, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini mampu mengidentifikasi potensi kegagalan konstruksi secara sistematis berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan proyek seperti kontraktor, konsultan, dan juga owner. Dan yang ketiga yaitu Hakim dan Pravitasiwi, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa metode FMEA dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko secara kuantitatif melalui parameter severity, occurrence, dan detection hingga menghasilkan nilai RPN sebagai dasar penentuan prioritas mitigasi risiko. Untuk selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Dalam konteks proyek konstruksi, manajemen risiko menjadi sangat penting karena proyek konstruksi memiliki tingkat kompleks yang tinggi serta melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, material, peralatan, dan juga metode kerja, serta koordinasi antar pihak yang saling berkaitan. Standar internasional seperti ICO 31.000 memberikan pedoman umum dan penerapan manajemen risiko yang mencakup prinsip, kerangka kerja, dan juga proses pengelolaan risiko secara terstruktur. Standar ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam mengelola ketidakpastian guna meningkatkan peluang keberhasilan organisasi. Dalam implementasinya, manajemen risiko mencakup beberapa tahapan utama yang saling terintegrasi, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan juga evaluasi risiko, serta pengendalian mutu atau mitigasi risiko. Penerapan tahapan tersebut memungkinkan organisasi untuk memahami sumber risiko serta dampaknya terhadap kinerja proyek secara menyeluruh. Dalam sektor konstruksi, penerapan kerangka kerja manajemen risiko berbasis ICO terbukti mampu membantu mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan efektivitas pengambilan pada saat keputusan proyek. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga berperan dalam mengoptimalkan keberhasilan proyek melalui pengendalian risiko yang terencana, sehingga potensi keterlambatan, pembengkakan biaya, serta penurunan mutu dapat diminimalkan. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu mengenali peluang risiko yang bisa terjadi dan dapat menghambat suatu proyek. Proses identifikasi ini harus melibatkan semua pihak
baik pemilik proyek, kontraktor, dan subkontraktor. Adapun jenis resiko yang dapat terjadi, yang pertama ada resiko lingkungan, yaitu bencana alam, dampak lingkungan sekitar, serta cuaca. Kemudian yang kedua ada resiko teknis, yaitu spesifikasi bahan tidak sesuai, metode kerja yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga ada resiko finansial, meliputi kenaikan bahan baku dan keterlambatan pembayaran. Kemudian yang terakhir ada risiko hukum, yaitu perizinan yang tertunda. Hasil analisis resikonya akan dilakukan analisis kapan terjadinya dan apa dampak terhadap proyek. Metode yang dapat digunakan yakni dengan analisa probabilitas untuk mengukur tingkat keparahan risiko atau menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Untuk perencanaan respon risikonya, yaitu strategi yang digunakan untuk meminimalisir risiko-risiko saat pelaksanaan proyek. Yang pertama ada penghindaran risiko mengubah rencana proyek untuk menghindari risiko yang teridentifikasi. Kemudian yang kedua ada mitigasi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko melalui tindakan preventif. Dan yang terakhir penerimaan risiko, yaitu menerima risiko dengan mempersiapkan dana cadangan atau strategi darurat. Kemudian yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi risiko. Untuk pengawasan selama proyek berlangsung diperlukan guna memastikan proyek tetap terkendali serta pengambilan langkah mitigasi yang efektif. Evaluasi risiko juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan berhasil atau tidak dan juga apa yang menjadi penyebab munculnya risiko untuk dijadikan pembelajaran dalam proyek selanjutnya. Kemudian untuk metode FMEA itu sendiri atau Failure Mode and Effect Analysis merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu sistem, menganalisis penyebab, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang karena kemampuannya dalam memberikan pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi risiko sejak tahap awal proses. Dalam FMEA, setiap potensi kegagalan dianalisis berdasarkan 3 parameter utama, yaitu severity atau tingkat keparahan dampak, occurrence atau frekuensi kejadian, dan detection yaitu kemampuan deteksi. Ketiga parameter tersebut digunakan untuk menghitung nilai risk priority number atau RPN yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan risiko. Untuk yang aspek pertama yaitu severity atau S, yaitu tingkat keparahan dampak dari suatu kegagalan terhadap sistem suatu atau proyek. Kemudian occurrence atau O, yaitu frekuensi atau kemungkinan terjadinya suatu kegagalan dalam proses. Selanjutnya ada detection atau D, yaitu kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum atau saat terjadi. Kemudian nilai RPN dihitung dengan rumus RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection. Untuk pendekatan ini memungkinkan identifikasi risiko secara lebih terstruktur serta membantu dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat. Metode FMEA juga sering dikombinasikan dengan kerangka kerja manajemen risiko seperti ISO 31000 untuk menghasilkan analisis risiko yang lebih komprehensif. Integrasi ini memungkinkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara lebih sistematis serta menghasilkan prioritas risiko yang lebih akurat. Selain itu, FMEA terbukti efektif dalam berbagai studi kasus untuk mengidentifikasi risiko kritis berdasarkan nilai RPN. Sehingga metode ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian risiko pada proyek maupun sistem industri. Baik, selanjutnya penerapan FMEA pada proyek konstruksi multi-site. Proyek konstruksi multi-site merupakan proyek yang dilaksanakan secara simultan pada beberapa lokasi yang berbeda dalam satu periode waktu.
Proyek jenis ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan proyek single site, di mana melibatkan koordinasi antar lokasi, distribusi sumber daya yang tersebar, serta ketergantungan antar aktivitas yang terjadi pada lokasi yang berbeda. Dalam praktiknya, proyek konstruksi multi-site menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan risiko, seperti keterlambatan distribusi material, ketidakpastian jadwal antar lokasi, keterbatasan tenaga kerja, serta kurangnya koordinasi antar tim proyek, baik itu pada lokasi A dan lokasi lainnya. Kompleksitas ini menuntut adanya sistem manajemen risiko yang efektif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Penelitian ini menunjukkan bahwa proyek konstruksi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga membutuhkan kerangka kerja manajemen risiko yang terstruktur untuk mengelola berbagai potensi risiko yang muncul selama siklus proyek. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi terbukti mampu meningkatkan kinerja proyek serta mengurangi dampak negatif dari risiko yang terjadi. Selain itu, penggunaan metode analisis risiko seperti FMEA atau Failure Method Effect Analysis, Failure Mode Effect Analysis dalam proyek yang kompleks dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kegagalan serta menentukan prioritas mitigasi risiko secara sistematis sehingga risiko yang memiliki dampak terbesar dapat ditangani terlebih dahulu. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang berisiko dan dari tingkatan risikonya, menentukan tahapan pekerjaan yang berisiko tinggi, menganalisis risiko, dan mengevaluasi penerapan langkah-langkah pengendalian kecelakaan kerja pada proyek pembangunan gedung X. Adapun untuk item pekerjaannya, itu dimulai dari pekerjaan persiapan, lalu ada pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur atas, pekerjaan MEP, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan finishing, serta pekerjaan akhir. Jenis pengumpulan data dan data yang digunakan pada penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan metode perolehannya menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari tanggapan responden melalui kuesioner yang disebarkan di lingkungan proyek, serta hasil wawancara dari stakeholder yang terdapat di proyek tersebut. Sementara itu, untuk data sekunder dikumpulkan dari informasi yang terkait proyek pembangunan konstruksi gedung X, seperti analisis dokumen-dokumen mulai dari dokumen kontrak dan dokumen-dokumen pelaksanaan. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan observasi lapangan khususnya dalam bidang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang membahas faktor penyebab kecelakaan serta menganalisis hubungan antara kejadian dominan dengan faktor pemicunya. Adapun untuk populasi dan sampel penelitian, populasi penelitian yaitu seluruh tenaga kerja atau pihak yang terlibat di proyek pembangunan, seperti project manager, pelaksana lapangan, pekerja proyek, dan sebagainya. Lalu untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu stakeholder yang terlibat langsung dalam kegiatan proyek pembangunan gedung X ini, diantaranya yaitu project manager, site manager, dan pihak owner serta konsultan pengawas. Adapun responden yang dituju dalam penelitian itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada project manager, site manager, pelaksana dari pihak owner, dan konsultan pengawas, serta pekerja proyek kurang lebih sebanyak 50 orang. Untuk analisis data, setelah kuesioner dibagikan, maka langkah awal yang digunakan untuk analisis yaitu menggunakan severity index dari masing-masing tingkat keparahan, kejadian, dan deteksi terkait resiko yang terjadi. Lalu pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalisir maupun menghindari potensi risiko yang terjadi pada pekerjaan tersebut. Pengendalian risiko yang dilakukan bergantung pada hasil kuesioner yang telah dibagikan. Pada penelitian ini, tingkat risiko merupakan hasil dari perkalian severity, occurrence, dan detection dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada pekerjaan proyek konstruksi tersebut. Pengendalian risiko ini diharapkan
berfungsi untuk mengurangi dampak yang dihasilkan oleh variabel risiko agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan keterlambatan dari progres pekerjaan konstruksi gedung X. Pun untuk tahap penelitiannya, yaitu pertama dimulai dari studi pendahuluan, lalu identifikasi permasalahan, setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan data, setelah data didapatkan, yaitu melakukan identifikasi risiko dengan pengolahan data menggunakan mode failure mode effect analysis atau FMEA, lalu setelah itu menggunakan analisis risiko menggunakan pendekatan severity index. Dari data yang didapatkan dari hasil analisis risiko menggunakan pendekatan severity index, itu menghasilkan suatu upaya pengendalian risiko sesuai acuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen konstruksi. Dari hasil tersebut, kita akan mendapatkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan-permasalahan risiko yang terjadi, terkait keterlambatan, dan faktor-faktor apa saja yang akan menyebabkan risiko kecelakaan kerja, sehingga menjadi sebuah kesimpulan dan saran untuk penyedia jasa, baik itu dari kontraktor ataupun konsultan pengawas, serta memberikan informasi kepada pihak pemilik bangunan. Baik, berikut adalah beberapa sumber baik jurnal ataupun artikel yang kami gunakan dalam presentasi praktik keinsinyuran kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 praktik keinsinyuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.